Ketika malam tiba, Hoyong melihat Hongju tertidur di perpustakaan. Dia mendekatinya, sigap menopang pipinya agar tidak terbentur meja. Hongju tampak tidur dengan nyenyak. Hoyong mengungkapkan bahwa perasaannya sudah mencair, dan sekali perasaan itu mencair, sulit untuk membekukannya kembali. Hongju juga menyadari bahwa sehingga dia menjadi mabuk. Hongju kemudian bertanya kepada Hyeji tentang pertemuannya dengan Hoyong semalam, dan apakah Hyeji senang bertemu dengannya. Hyeji menjawab bahwa dia sangat senang. Hoyong tampak lebih tampan dan dewasa. Hongju mengingat bagaimana dulu Hoyong menyebalkan. Dia bertanya kepada Hyeji apakah dia ingat ketika Hongju mengirim surat kepada Hoyong sebanyak 10 kali tanpa mendapatkan balasan. Hongju rela menunggu Hoyong keluar dari toilet pria hanya untuk memberikan surat tersebut. Saat pelajaran olahraga, Hongju mengejar Hoyong untuk memberikan surat dari Hyeji sampai dia jatuh. Tak menyerah, dia kembali memberikan surat cinta tersebut pada Hoyong, namun tetap tak mendapatkan balasan dari Hoyong. Lelah menjadi kurir surat terus-menerus, Hongju menyarankan Hyeji untuk melupakan Hoyong. Tetapi Hyeji merasa hal itu tidak mudah. Hyeji kemudian menantang Hongju untuk melupakan Junho, tetapi Hongju mengatakan itu juga tidak mungkin. Hongju memutuskan untuk tidak menyerah dan memiliki ide agar Hoyong membalas perasaan Hyeji dengan mengumumkannya kepada teman-teman sekelas. Hyeji menulis di papan tulis kelas Hoyong, tetapi Hoyong menghapus tulisan tersebut dan tidak memberikan jawaban. Telah mengetahui bahwa keponakan Baekbook adalah Hoyong, Hongju berubah pikiran dan enggan menemani Hoyong berkeliling Korea. Sebelumnya, dia sangat senang, yang menggemaskan, bukan dengan Hoyong. Jika keponakan Baekbook adalah Hoyong, lalu siapa anak kecil perempuan itu? Ternyata, anak kecil tersebut adalah Hoyong ketika masih TK. Dia didandani oleh pamannya karena pamannya sangat ingin memiliki anak perempuan. Hoyong kemudian mengatakan bahwa kali ini Hongju tidak boleh mengingkari janjinya, seperti saat pesta penyambutan sebelumnya. Ketika Hongju mengatakan akan datang tetapi tidak hadir, terpaksa Hongju setuju menemani Hoyong, tetapi dia tidak mau sendirian, sehingga dia mencoba menelpon Hyeji, meskipun sulit. Saat itu, Hyeji sedang menelpon tukang pijat untuk datang ke rumahnya, karena tubuhnya terasa pegal. Ternyata alasan Hyeji yang mengatakan ada rapat adalah bohong. Dia hanya mencari alasan. Tanpa disadari, alasannya membuat Hoyong dapat lebih dekat dengan Hongju. Hongju merasa sulit mempercayai bahwa anak kecil tersebut adalah Hoyong. Dia sangat ingin memiliki anak perempuan yang menggemaskan seperti itu. Mendengar hal ini, Hoyong tersenyum. Hongju mengajak Hoyong untuk mengunjungi taman bermain karena ada festival menarik yang sedang berlangsung di sana. Mereka memulai dengan menaiki komedi putar, dan terlihat jelas bahwa Hoyong sangat bahagia bersama Hongju. Mereka juga tidak melewatkan kesempatan untuk mencoba wahana lainnya, termasuk roller coaster yang memacu adrenalin, namun tetap dinikmati dengan penuh antusiasme. Hongju merasa bangga melihat hasil fotonya yang bagus, dan dia berterima kasih kepada Hoyong karena hari itu membuatnya merasa sangat bahagia tanpa memikirkan hal lain. Hoyong yang tidak ingin momen kebersamaan itu cepat berakhir mengajak Hongju untuk mengunjungi Sungai Han. Di sana, sambil memandangi sungai pada malam hari yang sedang hujan, Hoyong menyinggung ucapan Hongju yang menyuruhnya untuk tidak bertemu cinta pertamanya lagi. Namun Hongju salah paham, mengira Hoyong mempertanyakan tentang dirinya yang menghina Hoyong, mengatakan bahwa dia kekanak-kanakan, dan dia pun meminta maaf untuk itu. Hoyong tertawa melihat Hongju salah paham.
dan Hongju mencoba fitur baru di mobil Hoyong. Kembali ke rumahnya di lantai atas, Hoyong mengajaknya untuk makan ayam goreng esok hari. Hongju setuju, padahal sebenarnya Hoyong sangat ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi malah mengajak makan ayam goreng. Hongju bingung mengapa dia setuju. Apakah karena Hoyong tampan, atau mungkin dia berharap Hoyong akan menciumnya saat tadi menariknya mendekat. 10 tahun yang lalu, Hongju meminta kepada gurunya di perpustakaan untuk membeli buku novel yang direkomendasikan olehnya. Namun, gurunya menolak dengan alasan bahwa Hongju belum memenuhi kriteria untuk mengajukan permohonan tersebut. Di sana juga terdapat Hoyong, dan Hongju mendekatinya sambil bertanya mengapa dia tidak membalas surat dari temannya. Hoyong menjawab bahwa tidak membalas surat juga merupakan bentuk respon. Dia bertanya mengapa harus melalui Hongju, mengapa tidak langsung dari Hyeji. Hongju menjelaskan bahwa temannya merasa malu, sehingga dia meminta untuk membantu menyampaikan surat tersebut. Dia bertanya kepada Hoyong apakah dia pernah mencintai seseorang, dan menegaskan bahwa jika dia adalah Hyeji, dia tidak akan menyukai Hoyong yang seperti itu, yang tidak memahami cinta. Hoyong malah menyuruh Hongju untuk lebih banyak belajar tentang bahasa Korea, karena tulisannya yang dianggap berantakan. Hongju merasa kesal karena merasa dihina mengenai tulisannya. Namun, dia mengatakan kepada Hoyong agar tidak salah paham karena dia hanya membela temannya. Dia meminta Hoyong untuk tetap membalas surat tersebut, apapun isinya nanti. Di kelas, Sang Pil mendengar bahwa Hoyong berbicara dengan kasar kepada Hongju, dan dia tidak yakin jika temannya itu jahat. Sang Pil bingung mengapa Hoyong yang jelas, membuatnya sangat kesal. Atasannya menjelaskan bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan kerjasama dengan Junho, yang akan menjadi penulis untuk animasi acara ulang tahun perusahaan yang ke-10. Hongju diminta untuk membantu Junho dalam mempersiapkan acara tersebut. Setelah berdiskusi mengenai kerjasama itu, Hongju meminta izin kepada atasannya untuk pergi ke kamar mandi sebelum rapat dimulai. Di luar, Hongju bertemu dengan Junho yang sedang menunggunya. Mereka akhirnya memutuskan untuk berbicara. Junho mengatakan bahwa ia telah kembali dan ingin bertemu Hongju. Namun, Hongju dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak ingin membahas masalah pribadi dan hanya ingin fokus pada pekerjaan, karena sudah jelas bahwa hubungan mereka telah berakhir. Junho merasa bahwa mereka belum benar-benar putus, dan selama 3 tahun terakhir ini, ia terus memikirkan Hongju. Ia mengeluarkan surat cinta yang dulu ditulis Hongju saat menyatakan perasaannya, dan bertanya apakah semua perasaan itu adalah kebohongan. Sementara itu, Hoyong memberitahu pamannya Baek bahwa ia tidak bisa berangkat besok karena ada urusan yang belum selesai, yaitu mengenai perasaannya terhadap Hongju. Ia mengatakan bahwa mungkin baru minggu depan bisa kembali ke Amerika. Saat sedang berbicara dengan paman Baek, mereka tidak sengaja melihat Hongju. Hoyong bertanya kepada paman Baek tentang siapa pria yang bersama Hongju. Paman Baekwook tampak kesal karena ia mengetahui bahwa Junho adalah mantan pacar Hongju yang meninggalkannya secara tiba-tiba. Ketika Hongju keluar, ia bertemu dengan paman Baekwook dan Hoyong. Paman Baekwook bertanya mengapa Junho kembali ke Korea dan mengapa Hongju bersama dengannya. Tak lama kemudian, Junho menghampiri mereka dan bertanya kepada Hongju apakah mereka masih terikat kontrak kerja dan menyatakan keyakinannya bahwa Hongju masih menyukainya. Paman Baekwook tampak marah, sedangkan Hoyong segera menggenggam tangan Hongju.
Ia mengajak Hongju pergi dengan alasan bahwa ikat rambut Hongju tertinggal di mobilnya semalam. Mereka pergi bersama, meninggalkan Junho dan Paman Baekguk di sana.